Oke, jadi kali ini saya ingin sedikit sharing tentang network effect dan karakter borderless sebuah bisnis dan apa kaitannya dengan startup. Nah, sekitar sebulan terakhir ini lagi ramai berita bahwa TikTok tidak boleh menjalankan e-commerce ya. Jadi sosial media tidak boleh menjalankan e-commerce. Kalau tidak salah itu keputusan dari Kementerian Koperasi, yang mana itu keputusan yang menunjukkan keberanian ya dari seorang menteri untuk melarang hal tersebut. Nah, kalau menurut saya pribadi masalah utamanya sebetulnya adalah Indonesia tidak memiliki sosial media lokal. Ya, itu adalah problem yang untuk orang teknologi sebenarnya itu lumayan besar ya, karena yang namanya sosial media itu sudah seperti infrastruktur telekomunikasi. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa sih Indonesia tidak punya sosial media yang lokal gitu? Dan kalau diperluas lagi, sebenarnya bukan hanya sosial media, tetapi chat app dan juga search engine. Ya, tiga hal tersebut itu adalah hal yang sehari-hari kita pakai sebagai manusia Indonesia. Ya, betul ya. Tapi tiga hal itu kita nggak punya yang lokal. Ya, setiap kali di kisaran tahun 2011 sampai 2015 kalau ada founder lokal yang pitching mau bikin sosmed, nyanyiin Facebook, itu ngimpi aja gitu ya, maksudnya dalam bahasa kasarnya itu diketawain ya sama venture capital. Dan sebenarnya kenapa ya, kenapa sampai sekarang kita tidak punya tiga hal penting tersebut, yang mana secara teknis sebetulnya programmer Indonesia bisa bikin. Secara teknis tuh bisa bikin mungkin plus minus 3-5 tahun setelah aplikasi itu muncul di Indonesia, sebenarnya developer secara teknis itu bisa buat. Kenapa? Karena dua hal ini, network effect dan borderless. Ya, jadi kalau menurut saya sebuah startup atau teknologi yang memiliki dua karakter ini ada di suatu negara, maka yang produk lokal itu akan tidak bisa berkembang, tidak bisa fundraising, dan kemudian tutup. Ya. Saya kemarin sempat nanya ke temen yang dari Jepang, ya, temen anak Web3 yang dari Jepang. Dia projectnya fractional NFT. Ya, saya nanya, di Jepang gimana sih? Apakah sama kayak Indonesia tidak punya sosmed lokal dan chat app lokal? Ya, jawabannya ternyata di Jepang itu ada Ameblo. Ameblo itu lebih ke blog daripada sosmed ya, lebih mirip blog ya. Kemudian Line itu saya juga agak lupa dari Jepang atau dari Korea ya. Tapi intinya adalah bahkan negara semaju di Jepang, yang mana pendanaan seed dan tahap-tahap berikutnya startup di Indonesia itu banyak yang dari Jepang. Dan di Jepang teknologinya jauh lebih maju dari kita, itu ternyata sosmed dan chat app-nya itu juga ada yang lokal, tapi yang dominan adalah produk luar. Kemudian kalau kita lihat lagi funded startup di Indonesia itu apa aja yang top funded ya. Ini saya ambil seadanya dari Google ya, bisa Anda cek lagi ya. Ini ada Tokopedia, Commerce, Tanihub. Tanihub itu lebih ke fintech ya. Bukas mungkin fintech dan service gitu ya. Traveloka kita bisa bilang e-commerce, ticketing barang digital. Gojek on demand. Makari campuran antara fintech dan service mungkin. Shipper logistik, Sendit fintech, Bypass fintech, Aku Laku fintech kalau nggak salah. Ajaib fintech, link aja payment atau fintech ya. GNT logistik,
dan lain-lain, pintu exchange atau mirip mendekati fintech ya. Nah, kalau Anda lihat top funder startup di Indonesia itu biasanya kalau nggak e-commerce maka dia adalah fintech ya, delivery logistiknya. Evermart e-commerce, Awan Tunai fintech, Julo kayaknya fintech, Travelio travel dan mendekati commerce ya. Lantas apa kaitannya sama ini, sama network effect dan borderless ya? Jadi saya punya perkiraan bahwa startup global yang punya karakter network effect borderless itu yang lokal akan mati. Makanya di Indonesia kita lihat 10 tahun terakhir startup yang di-funding besar dan memang bisa jadi besar itu biasanya karakternya dia tidak borderless ya, biasanya tidak borderless. Nah, kalau kita lihat definisinya seperti apa, yang pertama network effect itu makin banyak user, platform semakin berharga. Jadi kenapa kita pakai Instagram, pakai Facebook, terus kalau ada orang bikin another sosial media kita nggak ada yang mau pakai ya karena teman-teman kita nggak ada di situ. Borderless itu digunakan di negara yang berbeda, itu servisnya tidak turun. Ya misalnya kita pakai sosial media, pakai chat app, mungkin juga email system ya, pakai search engine, itu kita pakai di negara manapun itu servisnya tidak turun. Itu yang disebut borderless. Nah, kalau kita lihat e-commerce tadi ya, e-commerce kan gede di Indonesia. Kenapa? Karena e-commerce itu sifatnya tidak borderless. Tidak borderless itu artinya ya kita beli barang dari luar negeri itu mungkin nunggu seminggu 2 minggu untuk sampai. Makanya e-commerce di Indonesia itu bisa di-funding dan besar karena punya seller yang fokus di Indonesia dan gudangnya itu dekat sama si pembeli. Sifatnya itu tidak borderless. Bagaimana dengan fintech? Ya, tadi kita lihat fintech di Indonesia itu gede-gede, banyak di-funding karena sifatnya yang lagi-lagi tidak borderless. Tidak borderless itu artinya ya karena kalau ngomongin fintech itu ada regulasi yang membuat yang sebuah startup yang seharusnya itu bisa bersifat global, yang harusnya fintech itu kan borderless ya. Anda minjam uang itu bisa nggak dari pinjol di Cina? Secara teknis bisa. Pinjol di Cina tinggal bayar beberapa debt collector nagih kita. Itu bisa. Tapi dari regulasi asosiasi pinjol itu mereka beberapa tahun lalu udah minta itu diblokir. Jadinya suatu bisnis yang sebetulnya borderless, yang seharusnya borderless itu menjadi tidak borderless karena regulasi ya. Nah, terus kita lihat bagaimana kalau di industri blockchain dan kripto ya, yang namanya network effect dan borderless ini ada lagi, muncul lagi, cuma dengan karakter yang sedikit berbeda ya. Di blockchain dan kripto itu ada yang namanya liquidity itu jumlah transaksi atau dana yang masuk di situ ya. Kalau di exchange kita bilangnya liquidity itu adalah jumlah user, banyaknya user yang melakukan buy and sell sehingga bertransaksi di situ menjadi enak ya, mau jual gampang, mau beli gampang. Kalau di blockchain ada yang namanya TVL, total value lock ya. Kalau di industri bank mirip-mirip sama dana kelolaan pihak ketiga atau DPK ya. Kemudian network effect di industri blockchain dan kripto itu ada yang namanya user. User itu user sosmed dengan user di kripto itu sangat berbeda. Karena user di industri blockchain dan kripto, usersnya itu beli token dan berharap tokennya naik.
kalau perlu mereka berharap apa yang saya bisa bantu, saya bisa kontribut supaya harga token ini naik. Ya mungkin dengan reward ya, dengan reward berupa token tersebut. Ya. Jadi usersnya ini levelnya lebih komit. Ya di sini saya mungkin saya ngomongin user yang lebih luas, bukan hanya sekedar user di exchange, tapi user di aplikasi kripto, token kripto atau blockchain gitu ya. Jadi usernya itu lebih komit dan terbangun komunitas around that token ya. Ini beda kalau kita ngomongin user di Facebook ya. Emangnya ada komunitas Facebook, saya ngebelain Facebook, ngebelain WhatsApp, agak jarang ya. Tapi ini sangat berbeda dengan yang namanya project crypto. Kalau saya megang token misalnya suatu metaverse di luar sana, saya akan karena saya udah beli token, beli land misalnya, saya akan buat event di land tersebut. Ya saya akan ngebelain. Kalau misalnya ada metaverse lain yang baru muncul, saya akan bilang metaverse yang saya beli landnya lebih baik. Ya saya adalah komunitas dari metaverse tersebut. Jadi karakter usernya di sini sangat berbeda. Kemudian network effect-nya itu ada juga di talent atau developer. Nah ini yang membedakan sama developer di Facebook ya. Developer di Web3 itu kan bisa dapat real money ya. Kalau dia bikin project bisa dapat real money di situ, dapat funding dari blockchain tersebut. Kemudian borderless, apa yang dimaksud dengan borderless di sini ya, sama dengan di Web2 bahwa borderless ini adalah setiap orang di negara manapun mau pakai service tidak mengalami penurunan service di negara manapun. Nah karakter borderless ini yang oleh para teman-teman exchange itu bisa diubah menjadi tidak borderless ya. Jadi yang namanya crypto exchange kan sebetulnya mau trading pakai exchange dari negara manapun itu tidak ada penurunan service sebetulnya ya. Mungkin kemudahan masukin fiat ke situ aja salah satu barriernya ya. Tapi dengan adanya lisensi Bapepti, rekan-rekan exchange itu bisa membuat supaya kalau trading di exchange lokal itu lebih aman dengan mengikuti regulasi yang ada. Kemudian exchange yang tidak memiliki lisensi itu diblokir. Jadi bisnis crypto exchange yang semula dan sebenarnya itu borderless itu menjadi tidak borderless sehingga crypto exchange di Indonesia bisa fundraising dan mendapatkan users. Nah, lantas bagaimana untuk startup non exchange yang ada di Indonesia? Startup blockchain non exchange ya. Sebetulnya sudah ada yang namanya lisensi untuk blockchain ya, namanya KBLI 62014. Yang mana sampai sekarang masih belum terlihat untuk penerapannya ya. Sebetulnya lisensi itu bisa membuat bisnis yang sebetulnya borderless itu bisa menjadi tidak borderless ya dengan ada regulasi tersebut. Nah, selagi regulasi tersebut belum ada efeknya, lantas bagaimana untuk teman-teman yang trading di token lokal? Ya, untuk saat ini mungkin dilihat dulu aja token tersebut sifatnya punya network effect dan ada karakter borderless-nya atau tidak borderless. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya token atau proyek tersebut sifatnya ada network effect dan borderless, itu akan sangat beresiko ya. Dan kita udah lihat sejarah ke belakang, Indonesia tidak punya chat app, tidak punya sosial media, tidak punya search engine. Nah, dan network effect ini di industri blockchain itu lebih ngeri lagi ya, bukan hanya user saja, tapi user yang levelnya itu bahkan sampai ke investor dari aplikasi tersebut. Jadi untuk Anda yang investor token lokal itu harus perhatikan dulu projectnya itu ada network effect
dan borderless atau tidak. Oke, itu aja sharing tentang hal ini. Thank you.